Kang, ini Iya. saya kalau kita baca itu kan sekarang hampir tiap minggu tuh ada hasil survei. Hasil survei, Ganjar naik, Prabowo juga naik pelan-pelan. Turun Anies, pelan-pelan. Anies itu nggak naik-naik ya. Turun terus. Kan harusnya naik kelas lah. Ini malah turun kelas. Oh, dia orang rendah hati. Oh, tandanya rendah hati. Itu rendah hati. Jadi kalau di survei memang dia maunya turun. Itu orang rendah hati begitu. Ah gitu. Silahkan naik. Oh, yang lainnya monggo. Monggo naik. Silakan yang lain jadi presiden gitu lah. Saya tak dulu. Saya disebut calon saja sudah marem. Sudah seneng. Udah seneng. Baru calon. Calonnya kan belum. Belum, baru Sudah bakal calon. Bakal calon. Itu udah seneng dia. Udah seneng lah. Yang penting kan calon. Pernah. Daripada gua Oh, belum. Iya. lebih tua. Iya. Nggak ada. Calon RT aja enggak. Lah gimana tuh? Kan dia udah satu loncatan setengah peradaban, Bu. Oh, seneng dia. Oh, senang, itu senang. Tapi ya kalau terus turun-turun kayak gitu ya partai-partai pendukungnya resah juga kan. Ya, itu soal lain. Demokrat Bukan misalnya. kesenangan Anies. Demokrat katanya mau mengevaluasi. Iya, mau evaluasi dukungan terhadap Anies gitu loh. Ancaman. Ya mungkin kalau AHY nggak ditetapkan sebagai cawapres, mereka mau evaluasi. Dan yang kedua karena memang turun terus. Lah, ya mau kemana? Ya barangkali mau jadi cawapresnya yang lain, kita nggak tahu mau cawapres Pak Prabowo mungkin. Atau jadi menteri lah minimal. Kalau nggak menteri dirjen lah. Atau kalau nggak dirjen ya yang lain kan masih ada posisi. Kalau mau menjabat direktur, Oh ya, bisa? direktur apalah di departemen itu, Ah. itu udah satu langkah kemajuan sebenarnya. Oh, Karena real, menangani persoalan real. oh, jadi dia belajar dulu lah menangani persoalan yang lebih real. Saya kira ya begitulah. Mana ada orang berhitung dari 5, ya berhitung ya dari 1. Ngaji ya dari alif. Ya, Iqra 1, Iqra 2. Nah, iya. Jangan tiba-tiba lompat. Masa tiba-tiba mau loncat kan? Ya tapi kan dia kan ngelompat juga karena punya darah biru gitu loh. Pak AHY kan punya darah birunya Oh, kalau Pak SBY. darah bisa dicetak, Bu. Oh ya? Oh, bisa darah itu kan bisa dicipta lah. Lah, ya gimana Sedangkan cara? kalian dimanipulasi. Ya Oh. bisa darah. Lah ya Nggak ada orang tahu aku ini terah siapa kan? Loh ya terang jenengan mau Majapahit bukan? Lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Singasari Mojopahit. AHY. Oh AHY Majapahit. Mojopahit jangan disaingi lah, nggak enak. Oh dia itu memang buat Pak AHY. Jenengan Nah, itu. Singosari. Singasari. Oh, lebih tua lah gitu. Siapa yang percaya masalahnya ya kan? Iya. Itu siapa yang percaya Itu dan apa gunanya? Sama kayak Bahar Smith itu. Loh, Yo, darah keturunan Kanjeng Nabi itu lah. Oh iyalah. Tapi di masyarakat modern seperti ini, bukan siapa kita lah yang penting, saya kira. Oh, bukan siapa kita, asalnya dari mana. Apa yang penting, Kang? Apa yang bisa kita kerjakan Itu yang jauh lebih penting. dengan core competence. Oh. Apa? Loh, Pak Iya, AHY, dong. Pak AHY kan bekas mayor. Dia menguasai bahasa apa. Presiden kan nggak ada hubungannya dengan kemayoran. Kemayoran hubungannya dengan bandara dulu. Kemayoran hubungannya dengan jalan banyak M. Suaib. Iya. Itu nggak ada, Bung. Level-level segitu itu tanggung aja belum. Tanggung aja belum. Tanggung aja belum. Kalau tanggung tuh berarti sudah mendekati. Nah, tanggung itu setengah. Setengah, udah menuju. Ya udah menuju. Kalau ini belum tanggung. Tanggung aja belum. Jadi belum memenuhi minimum requirement. Ya, minimum requirement.
Itu belum. Iya sih, kalau mantan mayor ya, uang mau jadi tukang ayam goreng aja harus kolonel, Kang. Kolonel Sanders ya kan? Ini mau jadi presiden atau wapres kok mayor gitu kan masih kurang. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kembali ke Yang akan bisa itu ada, Bung. siapa? Menjadi raja bisa, Oh, bisa. tapi ketoprak. Sultan Hadiwijoyo. Bilang gini kan. Ketoprak. Bisa itu semalam itu. Di panggung. Dan nggak ada komplikasi apa-apa. Ketoprak bisa. Tapi kalau presiden, jadi gini ya, bangsa Indonesia ini lama-lama ya. Lama-lama itu artinya saya dulu bocah, menjadi mahasiswa, menjadi sarjana, mengamati. Dalam pengamatan sekitar 40-an tahun lebih. You bayangin mengamati persoalan 40 tahun, itu kan sudah intens sekali. Iya. Kecenderungan kita itu kembali kepada alam goib. Kecenderungan bangsa kita. Kita. Turunan Mojopahit. Oh. Kan gaib sekali itu, Bung. Susah dicari pembenarannya itu ya. Andai kata benar, Iya. itu sekarang kita tidak boleh berprasangka. Iya. Andai kata benar. Terus apa hubungannya Raden Wijaya dengan AHY dalam soal kemampuan duniawi? Oh, kemampuan memimpin, kemampuan jadi. Nah, iya. Oh, enggak. Jangan menuduh. Aha. Ini ada unsur yang tidak etis loh yang selalu dia kerjakan itu. Apa tuh, Bang? Pertama bengok-bengok. Oh. Kalau kedua tuh ngamuk-ngamuk gitu kesannya. Iya. Indonesia tidak baik-baik saja kan. Nah, itu apa? Itu kata apa? Yang kedua itu mari ingat bapakku. Oh. Bapakku itu orang rindu loh gitu. Iya. Rindu. Mengapa hatiku rindu kok ke situ? Rindu yang lain banyak jumlahnya. Ya kan kayak gitu, Bung. Iya. Ngapain, Bung? Secara etik, etiknya dunia akademik. Orang di dunia akademik itu hanya mau berbicara kalau dia menemukan kebenaran. Mungkin dia keliru, tapi tidak bohong. Yang penting jujur. Kejujuran tuh ya. Dunia akademik itu boleh keliru. Tapi nggak boleh bohong. Jangan bohong. Oh. Nah, kalau untuk mencari siapa yang dia mati, pergilah di wilayah yang agak lebih netral dari kaitan emosional kita. Oke. Ya, kalau kita mau riset tentang pemimpin yang hebat, jangan meriset bapak lah ya. Bapak itu dari bawaan aja udah paling baik itu. Oh. Sebab kalau nanti temuannya itu bapak kalah, sampai rumah mesti jewer lah itu. Iya. Jewer ngomong apa gue mau? Gitu kan? Ngomong apa kamu tadi? Kok bapak kamu kesampaikan? Iya. Jadi itu ada dilema etis. Oh, sebaiknya jangan ngomong soal itu. Sebelum bisa memecahkan dilema etis, yo rasa ngomong le. Sesuk. Tapi dia kalau kritik Pak Jokowi paling keras itu Pak AHY. Iya memang. Dan pengertian dia, oposisi itu musuh. Itu pengertiannya dia. Oh, yang penting kritik gitu loh. Iya. Yang penting. Oposisi itu kan ada momen di mana dia bisa datang ke istana umpamanya menyampaikan pujian. Oh. Ya datang itu tidak harus letterlek fisikal. Datang itu apakah nelpon, apakah apa dan menyatakan saya gembira dengan kebijakan ini dan saya oposan tapi mendukung. Oh. Itu loyal opposition. Oposisi yang loyal. Oh iya, loyal lah. Karena dia tidak kepada presiden ini yang dibela itu republik. Presiden sedang bela republik, wah gue bela, berarti sama dong, ini temen. Oposisi tapi ada momen di mana bisa sama gitu. Iya. Ini di Indonesia ini agak serampangan itu. Oposisi itu dianggapnya musuh, terus kalau koalisi itu harus gimana gitu loh, harus. Dan kalau nyuworo, kalau jegok nggak ada tanggung jawab. Oh. Kan ada dulu yang jegok. Korupsi boleh. Asal
tidak banyak-banyak. Oh. Saat jadi oposisi. Terus anune Bature ngomong, posisi apa namanya korupsi itu oli kok, oli pembangunan. Itu kan jegok tanpa tanggung jawab tebung. Iya, iya, iya. Hidup dalam demokrasi itu menurut Dr. Muhammad atau Ilah Sohibul Hikam. Hidup dalam demokrasi itu hidup dalam tanggung jawab. Oh, jadi... Maka dia tulis, demokrasi sebagai tanggung jawab. Ya keren lah. Oh, jadi nggak boleh asal jegok itu ya? Jegok. Nggak boleh, Bung. Dalam demokrasi, mau ngomong apapun, ya tanggung jawab. Masa kau melukai diri sendiri? Kan nggak boleh. So, bebas apapun. Jangan melukai diri sendiri. Apalagi melukai orang lain. Nah, demokrasi ngancam. Nggak bisa. Kayak kalau Pak Anies kan juga seringkali ngomong, tapi apa yang diomongin dikritik Pak Jokowi dia sudah melakukan. Dia kritik subsidi mobil listrik. Ini mobil listrik buat orang-orang kaya, kenapa pemerintah subsidi? Tapi ketika dia jadi gubernur, dia sudah ngasih subsidi duluan. Sudah ngasih duluan, dia ngeritik dirinya sendiri. Gue watan jegok. Dan sebenarnya begini, Bung. Ini agak belak-belakan ya. Kalau seseorang kurang usia, maksudnya usianya belum cukup. Usia belum cukup. Usia biologis atau usia... Nanti ada dua. Iya. Usia biologis anggaplah menyukupi. Tapi usia pergaulan, usia pergulatan akademik, usia apa namanya academic exercises kurang, ya tetap kurang. Apalagi ya tradisi intelektual negeri kita ini kan ya banyaklah yang agak mengenaskan sedikit, yang agak diperbaiki dikit, agak ditingkatkan dikit itu. Nah, orang tidak begitu sadar. Dikira semua orang yang punya gelar doktor itu mesti lebih dari hebat gitu. Rata-rata. Enggak. Banyak orang yang gelar doktor itu ya pinter, tapi pinternya rata-rata. Biasa aja. Itu average. Average sih, biasa-biasa. Tingkatnya itu average. Dokter loh. Lah, karena aku membandingkan dengan dokter-dokter yang lain. Pada level itu dia tidak pintar. Dia hanya orang biasa dengan kapasitas akademik yang average. Kalau pintar itu plus. Secara akademik nilai-nilainya kurang, ini kurang, pengalaman kurang. Tapi meletup suatu gagasan yang brilian. Nah itu yang istimewa. Mana yang brilian? Kalau ngomong tentang Yohanes, apa yang brilian? Ya nggak ada. Nah, itu yang brilian nggak ada. Ganti dan nama. Dia mencela-mencela ngomong, meremehkan Presiden Jokowi. Aku sudah pernah ngomong itu. Orang tidak cukup hanya kerja. Harus ada gagasan, narasi. Nanti dulu, Bang. Nanti dulu. Jangan menyalahkan orang kerja sebagai kerja. Kerja yang sekaligus simbol dari gagasan, kreativitas, simbol dari genuine, pemikiran genuine, dan itu di atas rata-rata. Itu sudah tinggi. Apalagi kalau kerja itu ternyata mengandung simbolisasi nasionalisme. Aku sudah ngomong kan ini agak bolak-balik. Jangan kerja yang menimbulkan teori, gitu aja ringkes. Kerja, pikiran itu hanya kerja, tapi di balik itu ada teori. Teorinya bisa kompleks macam-macam. Iya. Kalau aku nggak jelaskan, Anies juga nggak akan ngerti. Loh iya, dia kan masih bocah. Belum. Keluar dari universitas dan kerja di kantorku, jadi anak buahku dulu. Belum cukup timbul kreativitas.
Oh iya dia, jadi rektor. Jadi rektor nggak mencipta sesuatu yang penting. Saya menceritakan ini dengan kejujuran seorang akademisi. Jangan dikira aku ini akademisi. Aku peneliti LIPI, hidup di dunia akademik. Mulai tahun 2000 dulu sampai ini 2000 berapa aku ngajar di UI terus menerus. Oh, 2023 sekarang. Lah iya, kan berapa tahun itu? Ini udah 23 tahun. Lah iya, aku ngajar di UI. Oh ya? Ngajar kelas S2, sering-sering S3. S2 itu patokan. Tapi rektor tuh kan kepalanya pengajar itu. Nah, itu yang ingin aku kemukakan. Sebagai rektor, apakah itu hasil dari suatu exercise, dan dipilih karena keunggulan? Enggak. Rektor itu jabatan yang direbut secara politis dan itu ada JK di belakangnya. Oh, maksudnya pada saat Anies naik jadi rektor. Iyalah. Rektor Paramadina itu. Dan aku ngomong waktu pamit, pamit kan, nama bos. Oh iya. Pamit. Aku mau pindah ke Paramadina. Hati-hati ya. Kau menganggap dirimu intelektual muslim, belum tentu. Di Paramadina itu gagasan intelektual muslim itu bukan hanya orang muslim yang sekolahan, bukan. Paramadina punya paradigm sendiri. Kau Islam, itu jelas. Oh ya. Kau intelektual, belum tentu. Kenapa? Kau orang sekolahan. Oh, sarjana gitu loh. Sarjana, belum tentu kau intelektual. Apa bedanya, Kang? Kaum intelektual itu kaum yang memiliki kapasitas kontemplatif. Kasarnya kalau diomongkan dalam bahasa agak simbolik, itu kapasitas manusia yang hidup di dunia ini menginjak bumi, tapi bisa menerjemahkan keindahan langit menjadi keindahan bumi. Keindahan langit itu apa? Oh, sabda, perintah-perintah, anjuran-anjuran, ajaran-ajaran. Lakukan keindahan ini di bumi, sebarkan kemuliaan ini di muka bumi untuk membuat bumi itu sedikit lebih baik. Itu intelektual. Belum sampai dia. Belum sampai pergaulan pada itu. Kalau mau ditanyakan dalam soal yang lain lagi, kaum intelektual itu seseorang terpelajar yang senantiasa merasa risau memikirkan jalinan hidup dalam alam semesta. Risau, selalu punya pertanyaan, ini kenapa, kenapa. Lah itu juga Pak Anies. Ketemu jawabnya disampaikan. Pak Anies juga kan risau, ini kok rumah sakit ya namanya ya. Harus diganti jadi rumah sehat gitu kan, itu kerisauan seorang intelektual itu. Bukan itu anu tuh. Pemikiran birokrat yang kepepet. Birokrat loh ya, jangan intelektual. Iya. Birokrat yang kepepet. Oleh kerisauan, lah kok aku nggak punya prestasi apa-apa. Tak ganti jalan. Nama jalan? Nama jalan gue ganti dah. Biar dia punya legacy gitu. Oh, dianggap itu punya legacy. Terus di belakang hari menyanjung SBY. SBY membangun jalan 10 kali lipat dari apa yang bisa dilakukan oleh Jokowi. Ternyata jalan yang di SBY itu cuma mengganti nama ini jalan dibikin jalan nasional. Oh iya, perubahan status jalan. Perubahan status jalan. Bung, aku jadi presiden setengah tahun, aku sudah punya prestasi banyak, ganti jalan. Cuma ganti rumah sakit jadi rumah sehat. Iya. Mengganti WC menjadi WS. Ya semaunya kita kan. Iya. Terus itu kita daftarkan sebagai prestasi. Enggak tahu malu itu. Nah, ya enggak tahu malu tuh itu. Nah, ini tadi, Bung. Ini tadi kaitan dengan yang kita sedang ceritakan. Core competence. Oh, ya. Enggak punya ini. AHY lebih baik jangan niru Anies. Dia harus cari model sendiri ya.
pertama cari model sendiri, tapi juga cari modal, bukan hanya modal. Ya, modalnya udah punya banyak dia kan? Modalnya apa? Ya modal buat kampanye kan, bikin baliho, bikin apa, siap gitu. Itu kan modal yang murah, modal yang mahal dong. Apa tuh? Kemampuan diri. Oh. Menghayati kemampuan dalam apa yang kita sebut leadership. Leadership itu gampang diucapkan, tapi itu perkara yang mendalam sekali. Iya, Bu. Iya, Pak AHY ini kan di dalam Partai Demokrat karena anaknya Pak SBY kan dia jadi ketua. Tapi ketika dijajakan keluar, nggak ada yang beli itu. Ini bahkan udah dorong-dorong Anies jadi presiden, jadi capres. Dia juga belum dipilih jadi cawapres. Sama kelakuannya. Bapaknya menduga ini anak sudah hebat, karena ketua. Gua kasih lah jabatan ketua. Anaknya begitu pidato. Rindu pada bapakku, rakyat Indonesia rindu padaku. Pak Jokowi dengar itu, ya biar gimana ya tersinggung nggak? Tersinggung Pak. Jadi harusnya Mas AHY harusnya gimana nih? Jangan niru Pak Anies. Ya nggak usah ngapain. Dia harus cari bentuk sendiri, cari pola sendiri biar dia bisa berkembang. Omongannya orang-orang bijaksana itu, be yourself. Genuine. Genuine. Dan juga never being your father. Your father is your father. Lah ya sekarang banyak politisi yang pingin jadi bapaknya. AHY kalau pidato itu mirip banget sama Pak SBY. Tata bahasa, intonasi, gerak tubuh. Sama kayak anaknya Pak Surya Paloh itu, Pak Prananda, Mas Prananda itu. Jadi saudara. Itu gayanya mirip dengan Pak Paloh itu. Ya nggak laku. Ya saya senang nontonnya lucu. Ya ngapain? Tidak ada sesuatu yang genuine. Iya. Dalam pencarian pemimpin, itu kita harus menawarkan model kepemimpinan yang eksklusif. Ini tidak ada Indonesia. Genuine, kreativitinya jelas, komitmen kenegaraannya tidak dipertanyakan orang. Ya kalau cuma rindu jadikan nugra ya Pak Jokowi ya mesem lah lu ya wis kono rindu kono apa. Aku lu wong bodoh ndak dirindukan ndak apa-apa, tapi kenyataannya aku tuh punya prestasi. Ya, rakyat melihat hasil kerjanya. Nah, sekarang gini, Bung. Supaya AHY juga anu lah, ya rada malu dikit lah. Apa yang dirindukan? Di akhir masa jabatan bapaknya itu popularitinya 30. The level of popularity. Itu apa namanya? Approval ratingnya. Iya. Atau itu people support kepada beliau. Iya. Tanda senang, tanda apa? 30%. Itu dirindukan dan jangan keliru Master Presiden Van Solo 85%. 30% dibanding 80. Itu kan sepertiganya lah. Iya. Presiden Jokowi nggak berteriak bahwa rakyat merindukan dia gitu ya. Kalau aku selesai nanti rakyat itu akan akan jejingkraan merindukan aku ora. Anak-anaknya Pak Jokowi juga bilang dia dengar wah bapakmu hebat lu itu rakyat itu merindukan rakyat mana sih gitu kan. Rakyat mana dulu terus apa gunanya paling-paling gitu kan. Tapi itu nggak ada nggak perlu diomongin kayak gitu loh. Ini ada etik akademis itu. Begitu tuh. Dan adalah rasa malu lah. Karena junjung bapak itu. Bapak sendiri ya biasa gitu. Biar orang lain yang junjung, nggak ada gitu. Nanti kan itu mati yang junjung. Masalahnya orang lain nggak ada. Bukan. Masalahnya itu, Bung,
Masalahnya itu manipulatif. Apapun kalau karakternya itu manipulatif, itu orang juga udah nyatet ini Bung, biar dia nyalon 20 kali, ya gua nggak akan pilih. Dia nyalon 20. Jadi kalah 20 kali. Emang enak 20 kali, nggak ada yang milih. Gitu. Kecuali jujur, apa adanya, leadership dengan special character. Kalau karakternya nggak ada, emang rakyat Indonesia itu orang goblok-goblok itu. Rakyat Indonesia itu banyak Bung zaman sekarang ini ya. Minimal S2. Iya. Loh, minimal S2. Dan tidak perlu mengatakan bahwa dianya baik. Pintar, tidak perlu ngatain. Pinter kita itu nanti kita tunjukkan di dalam suatu meeting publik, ketika semuanya udah nggak bisa jawab, nah baru kita menyelesaikan, kita merantasi. Ya ini sih merantasi apa? Orang kenal orang kenal, dia itu manipulatif. Iya. Tandanya kebohongan yang sudah diumumkan di depan publik, ditampar mulutnya oleh publik. Iya, bentuk penamparannya itu kan turunnya terus elektabilitas itu kan? Enggak, ada tampar memalukan sekaligus langsung. Ada tamparan langsung? Tampar langsung memalukan. Jalannya sekian, kan SBY, toh, oke SBY. Nurul sih lihat, we mau jekok ngomong apa? Ini loh SBY sekian cuma, ini cuma ganti nama jalan. Status, bikin perubahan status jalan. Jokowi itu gali, Bung, gali. Terus dibilang sama JK, itu jalan tidak untuk kepentingan rakyat. Ya, itu untuk kepentingan orang-orang kaya itu. Jalan tol itu harus bayar. Iya. Terus ada orang pinter-pinter jawab, Pak JK, yang bener dong. Petani punya beras mau dijual ke pasar lewat tol. Punya pisang, jual lewat tol. Punya singkong, lewat tol. Dan rakyat punya kegembiraan. Merasa gembira lewat tol dan bisa membayar. Karena rakyat itu bayar tol berapa umpama? 3.000 apa ya? Umpama. Jual singkong 5.000. Gembira punya 2.000. Masih ada untungnya. Lewat tol. Iya. Emang rakyat itu dianggap nggak punya duit gitu, bayar. Rakyat itu taat dan punya support yang genuine dengan jiwa yang gembira. Jadi janganlah pada manipulasi lah. Padahal Pak JK punya bisnis tol juga kan? Ya kalau itu kan cara Pak JK itu suka keliru, sering keliru. Iya. Apalagi yang ruwet ya. Ya sering dengan tol aja keliru. Jadi dibilang ini tidak ada gunanya bikin jalan tol. Padahal dia menguti perak demi perak dari tol itu. Iya. Soal apakah dia pengelola, dia juga ikut pembangunannya, apanya kan. Tapi dia ikut punya. Ikut bisnis dalam itu. Jadi agak cemas saya melihat cara orang berpikir. Dan sebentar-bentar ya baik JK maupun SBY sama tuh. Krisis. Jadi nanti riot. Iya, ancamannya selalu rakyat itu loh. Riot. Selalu kerusuhan. Seperti 98. 98 itu kan peristiwa getir. Iya. Dari kemarahan rakyat. Selama 32 tahun tertahan itu ya. Melepaskan diri dari injakan sepatu tentara. Jokowi punya sepatunya jelek-jelek loh itu. Sepatu kulit. Sepatu Cibaduyut. Cats ya. Untuk nginjak itu nggak sakit. Oh iya. Sepatunya empuk. Apalagi Pak Jokowi turu. Nginjak ya kita nggak berat kan? Iya. Itu kalau mau dibanding secara fisik. Dan kalau Pak Jokowi juga punya semangat nginjak. Beliau nggak punya semangat nginjak. Jadi nggak mungkin terjadi riot kalau kita biasa-biasa saja. Kita senang-senang juga kok. Cukupan gitu ya. Jadi inilah orang hebat-hebat itu. Kalau ngomong politik tentang riot,
kemudian ada revolusi, itu semuanya itu ada teorinya dan ada buku yang harus dibaca. Apa tuh bukunya, Kang? Lah ya buku-buku tentang buku sosiologi. Revolusi-revolusi itu. Tanda-tanda mau suatu revolusi, ada momentum revolusi. Ya ada Bung, itu dijelaskan. Detail-detailnya. Orang turun ke jalan itu bukan karena pengen seneng terus pagi-pagi turun ke jalan. Ada sesuatu yang mendesak, ada yang menyesakkan hati. Kalau sekarang tingkat kepuasan pada presiden 85%. Dari mana rakyat? Ngapain? Kecuali yang rakyat itu turun itu JK, SBY, Prabowo, Surya Paloh. Rakyat itu disebut itu rakyat. Iya. 4 orang. Atau HTI itu. Oh iya, tambah HTI 1 2. Iya. Si mukmin. Iya. Turun jalan itu. Rakyat itu. Rakyat yang dimanipulasi. Dimanipulasi. Bung, demo itu semuanya manipulasi, tapi saya belum pernah membahas secara terbuka demo. Saya menghemat energi pikiran dan energi. Saya tahu tempo hari itu anak sekolah ikut demo. Oh iya. Supaya mengesankan seperti krisis zaman Bung Karno. Oh iya, dulu itu waktu pemilu Arif Rahman Hakim tertembak apa? Enggak lah. Ini manipulasi. Kemarahan rakyat dalam demo itu genuine. Kemarahan yang terhimpun dalam waktu lama dan menemukan what we call it momentum. Momentum mendekati revolusi. Jadi nggak bisa direkayasa sedemikian rupa. Ya, Rakyat itu paling preman gitu ya yang bisa. Artinya kalau ngomong dia rada dipikir gitu lah. Rada dipikir sedikit lah. Ini nanti pemerintah melaksanakan pemilu kan gini. Ribut. Keguncangan. Iya. Ini sama kayak sekarang para pendukung Anies bilang, Anies ini pemilu akan curang. Makanya dia seolah-olah pengen disingkirkan, nanti pasti kalah. Jadi sebetulnya kalau lihat dari survei kalah, tapi selalu teriak-teriak pemilu curang gitu. Iya. Gini Bung, kalau sampah itu agak berat, perlu disapu. Ya. Dengan sapu, dengan tenaga. Kalau sampah itu hanya sehelai daun kering, nggak usah disapu, nanti kena angin udah terbang sendiri. Jadi cuek itu yang terjadi pada Anies. Sebenarnya selembar daun kering yang dimanapun dia menggeletak nanti akan ditiup. Oh, jadi kita biarin aja gitu ya? Ya ngapain kita mikirkan barang yang dibiarkan pun nanti akan tersapu oleh alam. Orang tidak perlu nyapu, ya alam seneng no, engko eneng angin ilang iki. Jadi Anies juga senang itu. Iya. Dibayangkan dirinya penting. Tapi aku belak-belakan ya. Kowe iki ora penting. Keren. Harus itu tuh. Penting. Iya. Dimanipulasi dan kau sendiri juga senang memanipulasi diri. Dia bangga, aku nomor 3 ini tidak apa-apa. Kok tidak apa-apa? Dulu aku juga nomor 3 tapi menang. Ya menangmu ngerampok. Memenang dalam pilkada itu menempuh aneka macam cara, termasuk cara yang paling tertutup. Dan perlu lagi aku omongin ya, ini udah berkali-kali itu. Menempuh segala cara untuk suatu tujuan. Itu dalam agama ada dalilnya. Kalau berlebihan macam itu, Profesor Quraisy Shihab itu habaib bulan. Habaib, tapi nggak pernah ngomongin habaib. Kayak aku itu, Teras Singosari, tapi nggak pernah mengatakan terapaya. Takut orang nggak percaya. Karena percaya untuk apa? Bagiku ya, percaya itu untuk apa bagiku? Kalau mereka tidak percaya, juga menyakiti apa? Wong lu nggak percaya, gue nggak sakit. Lu percaya, gue nggak untung. Karena aku Teras Singosari itu juga hanya katanya. Tapi katanya, bapakku sendiri nggak bisa membuktikan. Nggak ada silsilahnya, Bung. Tapi Teras Singosari mau bilang apa? Nah itu untuk apa, Bung? Manipulasi seperti itu. Dan si Anies
seneng dengan manipulasi gitu. manipulasi. Keren. Kang, kita ngobrol lagi minggu depan ya? Minggu depan. Minggu depan. Kita udahan dulu. Thank you.